Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar nih Ibu Erni? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana dengan kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Kabar baik nih Ibu Erni. Ya Bu, Hmm, Alhamdulillah. nah, ngomong-ngomong, ini Ibu Erni ada sesuatu yang mau diceritakan atau apa ini sehingga menghubungi saya? Uh, ya betul Bu. Begini Bu, saya ada sedikit menemukan masalah di sekolah Bu. Tentang ini masih saya temukan warga sekolah masih ada saya lihat masih ada sampah di wilayah sekolah gitu Bu. Jadi saya mungkin dengan berbincang dengan Ibu bisa mendapatkan solusinya, Bu. Oh iya, maaf nih sebelumnya Ibu Erni, saya kadang dalam fokus ke Ibu Erni karena saya mencatat poin-poin yang apa yang disampaikan oleh Ibu Erni ya, banyak maaf. Iya, Ya, Bu. tadi baik yang Ibu Erni sampaikan itu masalah sampah ya, yang bisa saya tangkap tadi tentang masalah sampah. Nah, eh, apa yang menyebabkan sehingga eh, terjadi eh, kurang kebersihan atau masih eh, membuang sampah sembarangan gitu? Iya, betul, Bu. Saya melihat masih ada beberapa uh, sampah yang ada di wilayah sekolah karena warga sekolah saya lihat masih belum memiliki kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya, Bu. Sehingga saya sendiri merasa saya ingin sekolah itu lebih bersih Bu, nyaman, apalagi di situ tempat kita untuk menimba ilmu begitu maksudnya Bu. Jadi saya menginginkan sekolah itu jauh dari uh, uh, kata ada sampah gitu. Maunya warga sekolah masing-masing memiliki kesadaran memiliki sampah atau menemukan sampah bisa dibuang pada tempatnya atau di tong sampah, Bu. Ya, eh, menarik sekali tadi eh, masih warga sekolah belum ada kesadaran untuk membuang sampah. Kemudian keinginan Ibu Herni itu yaitu bagaimana tadi membuang sampah di tempatnya ya. Nah, Ya, dari pembicaraan kita masalah Ibu Erni ini, yang ingin diharapkan Ibu Erni atau yang ingin didapatkan oleh Ibu Erni itu seperti apa? ya Bu. Yang saya harapkan ya sekolah yang bersih, yang gimana ya jauh dari kata kotor gitu dengan sampah yang ada berserakan di area sekolah gitu Bu. Dan saya ingin kita apalagi siswa mendapatkan kenyamanan dengan menerima ilmu karena ada wilayah atau lingkungan sekolah yang sehat Bu. Itu yang utama yang ingin saya sampaikan Bu. Oh iya, secara yang saya garis bawahi ya, berarti Ibu Eni itu menginginkan lingkungan sekolah yang bersih dan sehat sehingga siswa itu nyaman dalam eh, berada di lingkungan sekolah. Seperti itu maksudnya Ibu Eni? Iya betul Bu. Nah, dari perubahan-perubahan yang diinginkan, berapa persen atau eh, target yang diinginkan oleh Ibu Erni seperti apa? Ya betul Bu. Target yang menurut saya yang ingin betul saya capai itu kalau bisa 100% Bu. Tapi untuk sekarang mungkin membutuhkan proses atau tahapan-tahapannya jadi mungkin sekitar 70 lah Bu.
portion yang ingin saya dapatkan dulu. Oh iya, oh berarti ini Ibu Erni eh, menargetkan untuk saat sekarang itu 70% ya, untuk melakukan suatu perubahan bagaimana siswa itu eh, untuk apa istilahnya tadi melakukan kebersihan dan sehingga menghasilkan sekolah yang bersih dan sehat. Seperti itu maksudnya Ibu Erni. Iya betul Bu. Nah, berarti dari 70% yang ditargetkan atau yang ingin dicapai dalam perubahan ini tentu ada yang Ibu Erni ingin lakukan yaitu mungkin trik atau dengan cara apa yang harus Ibu Erni lakukan untuk mencapai target dari 70% itu Ibu Erni. Iya Bu, yang utama yang saya inginkan yaitu di dalam sekolah atau warga sekolah memiliki kesadaran penuh untuk membuang sampah pada tempatnya. Langkah yang ingin saya tempuh sekarang, saya ingin berkonsultasi dulu dengan atau membicarakan masalah ini dengan kepala sekolah, pembina OSIS, pembina 7K, wali kelas untuk melakukan sosialisasi tentang bagaimana supaya sampah ini bisa dibuang pada tempatnya, tidak sampai ada berserakan atau ada di wilayah sekolah Bu. Yang kedua, saya menginginkan ada tim atau kelompok kecil yang bisa memantau setiap harinya supaya sampah tidak buang dengan begitu saja Bu. Terus yang ketiga mungkin memang terkendala di sekolah saya agak sedikit tempat sampah gitu, tempat pembuangan sampah mungkin agak berkurang. Jadi sehingga siswa tidak ingin menjangkau lebih jauh itu keberadaan sampahnya. Jadi saya menginginkan ada kelebihan atau ada tong sampah yang banyak sehingga siswa atau warga sekolah sisa makanan atau ingin membuang sampah posisi tong sampah ada di sekitarnya lebih dekat Bu. Begitu yang langkah-langkah yang ingin saya lakukan Bu. Ya. Oh, berarti iya. Em, ini eh, ada beberapa poin ya, langkah-langkah atau cara Ibu Erni untuk menyelesaikan suatu masalah ini tentu tadi eh, berkolaborasi dengan wali kelas, pembina OSISnya, kemudian pembina 7K, dan melakukan komunikasi dengan kepala sekolah. Nah, tentu di sini ada tadi yang menarik sekali itu yaitu eh, tentang sosialisasi. Nah, seperti apa sih yang dilakukan oleh Ibu Erni untuk sosialisasi tentang kebersihan di lingkungan sekolah ini? Ya Bu, yang ingin saya rencanakan itu untuk bersosialisasi itu gimana saya bisa memberikan kesadaran atau menyampaikan sesuatu tentang bagaimana cara kita ini supaya sampah itu tidak terbuang dengan begitu saja. Bagaimana bisa mendorong siswa atau guru atau intinya warga sekolah supaya mereka memiliki kesadaran. Kami akan berkampanye di wilayah sekolah atau area seputar sekolah maupun di lingkungan luar sekitar area sekolah. Saya ingin melakukan sosialisasi atau berkampanye tentang kebersihan bagaimana dengan cara membuang sampah pada tempatnya agar mereka memiliki kesadaran penuh untuk bisa membuang sampah pada tempatnya. Begitu, Bu. Oh iya, menarik sekali ya pembicaraan kita ini tentang sampah. Memang sampah ini suatu problem yang
ditemukan di mana-mana, di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan rumah kita. Nah, itu berarti sudah bisa membuat poster, kemudian baik di sekitar lingkungan sekolah ataupun di area-area sekitar lingkungan sekolah tersebut, Ibu Erni ya. Nah, Iya, eh, tadi ada juga menyinggung tim memantau sampah, kemudian eh, sama menyediakan tempat-tempat sampah yang seperti apa maksudnya? Untuk menyediakan sampah dan tim seperti apa yang diinginkan oleh Ibu Erni? iya, betul Bu. Tim yang ingin saya bentuk yaitu tim kelompok-kelompok kecil dari uh, siswa dulu nih Bu. Dari beberapa siswa kita buat kelompok-kelompok kecil yang bisa paginya sebelum jam belajar atau sebelum kita memulai KBM, siswa diminta untuk yang paling utama adalah kelompok yang saya buat itu Bu. Mungkin mereka bergilir nih Bu. Ada beberapa kelompok yang saya buat, mungkin pagi ini kelompok ini, besoknya kelompok itu Bu. Mereka bisa memantau di posisi letak di bagian-bagian mana ada sampah sehingga bisa bersama-sama teman satu sekolah itu bisa memungut atau mengambil sampah tersebut sama-sama itu bisa dibuang ke tong sampahnya, tempat sampahnya maksudnya Bu. Terus yang kedua, seperti tadi yang dibicarakan, mungkin kami akan melakukan ada nih di pos-pos tertentu itu kita tulis atau kita pajang papan itu buanglah sampah pada tempatnya gitu Bu. Dan menyediakan tong-tong sampah di depan sekolah, di depan kelas ada, di uh, seputaran ada begitu maksud saya Bu. Oh iya 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 Ibu Erni, ya berarti itu yang anu. Nah, sekarang kan tentu perubahan yang diinginkan itu secepatnya atau dalam jangka pendek atau jangka panjang yang diharapkan untuk perubahan ini. Yang saya harapkan otomatis pasti jangka pendek ya Bu ya, maksudnya secepat mungkin gitu. Biar kita merasa uh, pertama sekolahnya bersih Bu, dua nyaman dan pasti itu sudah pasti Bu kalau sekolah itu bersih pasti kita itu sebagai warga sekolah itu merasa nyaman gitu, nyaman dengan keadaan suasana di sekolah, nyaman dengan mengajarkan materi ke siswa dan begitupun siswa nyaman atau merasa uh, nyaman, pokoknya nyaman sehat ya dengan menerima materi atau pembelajaran yang Bapak Ibu guru berikan. Oh iya. Nah, iya baik berarti secepatnya akan dilakukan ya. Ya Hmm, betul. iya. Nah, dari hasil percakapan ini tentu perasaan Ibu Eri seperti apa? Ini tujuan akhir atau apa yang Ibu rasakan setelah melakukan percakapan dengan saya tentang masalah yang disampaikan ini, Bu Eri? Uh, aduh gimana ya? Saya merasa bahagia sekali Bu karena dengan saya mengeluarkan uh, unek-unek atau masalah yang gimana yang ada di pikiran saya bisa mengutarakan ke Ibu, saya bisa dibilang berkolaborasi atau konsultasi dengan Ibu sehingga saya sudah yakin, saya yakin bahwa saya itu bisa menjalankan atau melakukan uh, atau melaksanakan dengan baik masalah yang saya alami ini Bu, yang saya hadapi. Saya merasa senang sekali Bu, terima kasih banyak sudah memeluangkan waktu karena saking Ibu sibuknya masih sempatkan waktu untuk saya mau mendengarkan keluh kesal saya gitu Bu. Terima kasih banyak Bu. Iya, 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 sama-sama. Berarti Ibu
Ibu Erni sudah bisa menemukan solusi untuk mengatasi masalahnya ya. Nah, saya percaya Ibu Erni punya potensi untuk melakukan itu, bagaimana melakukan suatu perubahan dari suatu Oh, masalah betul. yang ada itu Ibu Erni ya. Ya Hmm, betul Bu, terima kasih ya, banyak. saya merasa bangga karena dipercaya untuk eh, menyampaikan unek-uneknya untuk menyelesaikan suatu masalah atau memecahkan masalah yang ada pada Ibu Erni. Dan tentu ini sebagai eh, apa cambuk untuk saya, bagaimana juga saya itu akan sadar tentang kebersihan lingkungan tersebut. Nah, eh, tentu kita akan sadar bagaimana menjaga kebersihan lingkungan tersebut ya. Nah, kalau gitu Ibu Erni, karena kita sudah eh, banyak waktu yang lain, kalau ada masalah lagi saya menunggu. Kalau ada cerita yang apa yang masih janggal di hati, saya siap kok menerima atau menampung apa yang mau disampaikan Ibu ini ya. Kita Ya, eh, akhiri dulu percakapan kita, Ibu ya, Erni. terima kasih Bu. Ya, terima kasih Sama. banyak. Ya, permisi Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Erni. Waalaikumsalam Bu Nur. Gimana kabarnya Bu? Baik kah? Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah baik-baik saja Ibu Erni. Amin. Kenapa hari ini saya lihat Ibu Nur nih kayak agak sedikit tegang ini. Kemarin juga Oh saya dapat iya, info Ibu Nur mencari saya, tapi hari ini alhamdulillah kita bisa ketemu karena saya juga ada sedikit waktu luang. Jadi ada apa Bu gitu sampai kemarin sempat mencari saya, kita hari ini ada kesempatan untuk bisa ketemu. Ya, ada masalah Bu? oh iya, Ibu Ani, ya kebetulan ini eh, kenapa saya harus menghubungi Ibu Erni? Karena ini ada sesuatu yang saya mau ceritakan, Ibu Erni. Ada masalah sedikit dengan saya ketika kegiatan KBM. Ada siswa saya yang akhir-akhir ini, eh, minggu ini, eh, tidur di kelas ketika proses KBM. Nah, sehingga saya itu bertanya-tanya dalam hati kenapa anak ini tidur itu maksudnya. Oh, begitu ya, Bu. Berarti uh, siswanya akhir-akhir ini ya, Bu ya, tidur di Hmm, kelas di saat jam KBM. Oh iya. Uh, apakah kenapa siswa sampai bisa seperti itu, Bu? Adakah masalahnya yang Ibu Nur temukan? iya, saya berpikir, menurut perasaan saya sih, ada dua kemungkinan. Bisa dari faktor anak itu sendiri, mungkin juga dari faktor saya, mungkin cara mengajar saya itu yang perlu saya evaluasi dalam diri saya. Kemudian masalah anak ini mungkin ada sesuatu dan lain hal yang terjadi dalam rumah. Apakah perasaan saya sih, apakah anak ini sering begadang main game atau mungkin anak ini adalah merupakan tulang punggung keluarga sehingga seharian pulang sekolah itu mencari nafkah karena lelah mungkin sehingga esoknya itu ketiduran di sekolah itu yang yang masih ada dalam pikiran saya yang perlu saya cari tahu apa masalah anak ini. Oh iya, Bu. Dari yang saya tanggapi ini yang uh, Ibu menurut tanggapan Ibu, kemungkinan siswanya itu kebanyakan bermain game atau juga kemungkinan siswa ini sebagai tulang punggung keluarga gitu. Ataupun juga bisa mungkin uh, Ibu mengevaluasi diri
mungkin ada kekurangan di saat KBM gitu, mungkin penggunaan materi atau metode yang Ibu gunakan sehingga sampai siswa ini bisa tidur di dalam kelas, Bu. Nah, sekarang benar, Bu Berni. kira-kira apa yang akan ingin dicapai hari ini? Apa yang ingin kita capai hari ini, Bu? Dengan perbincangan kita ini. Iya, iya, iya Bu Erni, dari masalah itu tentu saya ingin melakukan suatu perubahan pada saat proses KBM, anak ini bisa termotivasi, bisa fokus dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas. Itu yang saya ingin melakukan suatu perubahan. Ya, berarti Ibu ingin melakukan perubahan gitu ya terhadap siswa tersebut biar tidak tidur lagi gitu intinya ya Bu ya di dalam Iya, iya, kelas. iya, benar. Betul. Terus dari yang saya lihat atau poin yang saya dapatkan dari yang Ibu jelaskan tadi, terus skala 1 sampai 10 itu di mana pencapaian yang ingin Ibu harapkan gitu? Nah, iya, oke. Eh, karena ingin perubahannya yang saya lakukan itu untuk peserta didik saya ini, tentu saya punya target ya, target yang tidak langsung sampai ke 100% atau sampai ke level tingkat 10. Saya ke level atau 60% dulu lah target yang saya inginkan untuk melakukan suatu perubahan pada siswa ini. Karena apa? Dalam membentuk suatu pola perubahan itu ya kita tidak bisa melakukan itu dengan secepat begitu saja, tapi butuh proses. Seperti itu yang saya ingin lakukan dalam eh, me- melakukan suatu perubahan dari permasalahan yang ada. Gitu, Bun. Ya, berarti Ibu Nur skala 1 sampai 10 itu ya besar kemungkinan juga kalau bisa sih sampai 10 ya Bu ya, tapi karena memang dari Ibu Nur tidak mungkin kita masih butuh tahapan-tahapan yang akan kita lalui. Jadi Ibu Nur mengambil dulu untuk level yang di bawah dari 10. Jadi karena tadi yang Ibu Nur bilang kita butuh proses gitu, pelan-pelan gitu. Kalau si keinginan kita kalaupun bisa cepat ya cepat gitu. Tapi kan prosesnya masih perjalanannya masih membutuhkan proses. Ya, betul Bu. Nah, dari apa skala yang Ibu tadi mau tempuh gitu, langkah-langkah apa gitu yang ingin Ibu lakukan supaya bisa pelan-pelan atau targetnya itu bisa tercapai, Bu? Ya, ya Ibu Nei, benar sekali tadi yang sampaikan Ibu Erni yang masalah target yang saya inginkan tadi yaitu 60%, tentu bisa sih kita sampai 100%, tapi ini kan kita harus bertahap dulu ya, Bu Erni. Ya, Nah, tentu saya ada strategi atau langkah-langkah yang harus yang saya inginkan sih Bu Erni, saya ingin lakukan dalam eh, melakukan suatu perubahan. Yang pertama tentu saya melakukan pendekatan kepada anak ini yang pertama dulu mencari tahu dulu informasi keberadaan anak ini di bagaimana keberadaan di lingkungan keluarganya. Apakah anak ini eh, suka begadang karena main game atau mungkin karena merupakan tadi karena rata-rata di sekolah saya ini Bu ini banyak yang ditinggalkan orang tua, tinggal sama neneknya atau tinggal sendiri sehingga mungkin dia mencari nafkah. Nah, itu saya cari tahu dulu dengan lewat mencari informasi lewat temannya. Nah, itu untuk trik saya yang pertama, mencari informasi-informasi dulu seperti itu. Kemudian selanjutnya menanya apa eh, eh,
komunikasi dengan wali kelas, kenapa anak ini sering tidur di kelas pada akhir-akhir atau minggu-minggu ini. Kemudian juga akan melakukan komunikasi dengan eh, wali kelas apa eh, guru BK-nya dan juga eh, eh, dan pada akhirnya akan berkomunikasi dengan eh, kepala sekolah itu yang saya lakukan. Dan yang kedua itu untuk siswa atau peserta didik. Nah, sementara untuk diri saya akan mungkin saya melakukan bagaimana melakukan berbagai metode pembelajaran, kemudian melakukan pembelajaran yang lebih bervariasi lagi sehingga pembelajaran itu betul-betul berpusat kepada siswa sehingga siswa itu termotivasi untuk belajar atau fokus dalam pembelajaran. Nah, dan pada akhirnya nanti siswa ini bisa memahami apa yang eh, eh, materi yang disampaikan atau ketika dalam proses pembelajaran. Kenapa? Kalau gini, Beni, kalau siswa sudah tidak fokus, tidak termotivasi, tentu akan ketinggalan dengan materi-materi yang disampaikan, sehingga uh, akan bermasalah juga sih kepada anak tersebut. Nah, di samping saya metode menggunakan media media pembelajaran yang sangat menarik untuk anak melakukan energizer atau uh, kegiatan-kegiatan yang menyenangkan seperti permainan game atau sebagainya yang berupa seperti yang kita lakukan dalam pelatihan itu eh, menggunakan kuis, menggunakan game sehingga ada sesuatu lah yang membangkitkan motivasi siswa seperti itu Ibu Erni langkah-langkah yang saya lakukan. Oh iya, baik Bu. Berarti strategi atau langkah-langkah yang Ibu lakukan yaitu dengan pendekatan langsung terhadap anak tersebut. Yang kedua, saya turun langsung ke orang tua atau ke wilayah, maksudnya di rumah siswa tersebut untuk melakukan pendekatan juga bersama kepada orang tua karena tadi Ibu Nur juga menceritakan bahwa di sekolahnya banyak juga yang menjadi anak-anak ini juga menjadi tulang punggung keluarga ya Bu ya. Juga melakukan konsultasi atau bersama dengan guru BK, wali kelas juga kepala sekolah tadi ya Bu. Dengan diri pribadi juga ingin mengevaluasi dengan menggunakan ingin melakukan atau mencoba dengan menggunakan metode yang bervariasi, juga tadi ingin dengan menggunakan media menarik seperti game dan berbagainya supaya siswa itu termotivasi, dia tidak akan atau akan melakukan perubahan, tidak akan tidur lagi di dalam kelasnya. Itu yang saya tangkap dari penjelasan yang dijelaskan oleh Ibu Nur ya, Bu Nur ya. Nah, keterlibatan juga intinya keterlibatan warga sekolah itu sudah ada ya Bu ya di perencanaan atau langkah-langkah strategi yang Ibu jalankan. Nah, apa tujuan akhir yang akan dilakukan gitu atau komitmen Ibu gitu untuk bisa melanjutkan rencana-rencana selanjutnya, Bu? Ya, terima kasih Ibu Erni. Nah, kalau dari langkah tadi ya, tentu yang pertama tujuan akhir dari saya untuk siswa itu yaitu saya akan melakukan secepatnya untuk eh, perubahan yang terjadi pada peserta didik kalau terlalu lama membiarkan juga kan tidak baik untuk siswa tersebut. Nah, tentu eh, saya akan melakukan secepatnya untuk pendekatan kepada siswa ini, kemudian melakukan apa mencari tahu informasi kepada siswa dan melakukan kolaborasi dengan teman dan informasi kepada kepala sekolah dan menindaklanjuti sampai mengunjungi ke rumahnya. Bagaimana sih
keberadaan siswa latar belakang siswa ini sehingga memiliki kendala dalam mengikuti pembelajaran. Intinya tidak fokus atau mungkin sering tidur itu Ibu Erni. Tentu itu yang ingin saya lakukan secepatnya. Nah, tetapi saya tetap komitmen untuk terus continue untuk melakukan perubahan ini tetap dalam setiap saya akan melakukan evaluasi, misalnya pertemuan ini bagaimana setelah saya melakukan pendekatan siswa dan berbagai trik yang saya lakukan. Nah, bagaimana pertemuan berikutnya? Tetap saya evaluasi dan mencatat apa perubahan yang terjadi pada siswa tersebut sehingga sampai ke level 60% untuk target yang saya inginkan 60% itu ada perubahannya seperti itu. Nah, kalau sudah seperti itu terus berkelanjutan sampai anak ini termotivasi di dalam proses pembelajaran menyenangkan, dia nyaman dan sebagainya. Dan untuk diri saya akan terus belajar bagaimana terutama sekarang kan di banyak pelatihan-pelatihan yang disediakan seperti di platform mereka kurikulum mereka belajar atau PMM, saya akan belajar di situ bagaimana sih proses pembelajaran yang baik, cara mengajar yang baik. Nah, kalau kita bisa lihat itu proses pembelajaran diferensiasi sehingga kita bisa melihat bagaimana kesiapan belajar siswa, minat belajar siswa yang kita tahu di sana di pembelajaran diferensiasi kan ada tentang proses, konten, dan produknya sehingga siswa ini betul-betul memiliki motivasi yang luar biasa untuk melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, tentu saya juga sebagai guru akan melakukan evaluasi diri dengan cara tadi mengikuti pelatihan atau mungkin belajar di media-media seperti di YouTube, bagaimana sih cara ngajar yang baik seperti itu. Dan saya juga karena bukan hanya faktor saya sih, mungkin di sekitar di teman-teman sejawa mungkin ada yang masalah seperti saya. Saya akan mengusulkan kepada sekolah untuk melakukan pelatihan apa untuk jangka panjangnya, bagaimana sih pembelajaran yang baik untuk dilakukan sehingga menghasilkan sesuatu yang diinginkan oleh saya tadi yaitu siswa itu termotivasi untuk belajar. Ya, bagus sekali ini komitmen yang yang ingin ditempuh atau ingin dicapai oleh Ibu Nur dengan berbagai mengikuti kegiatan-kegiatan ataupun apa yang ada di PMM. Luar biasa sekali ya Bu Nur ya. Gimana gitu perasaan yang Ibu rasakan setelah kita berbagi atau kita sharing tentang permasalahan yang Ibu Nur hadapi gitu. Apa perasaan yang ada gitu yang muncul setelah kita melakukan atau berbagi gitu masalah dengan saya, Bu? Perasaan saya sekarang sih udah plong karena sudah bisa menemukan solusinya seperti apa sih saya harus menyelesaikan masalah ini setelah berbincang-bincang dengan Ibu Erni sehingga terbuka wawasan saya untuk melakukan langkah-langkah atau trik apa yang saya inginkan tersebut Ibu Erni sehingga saya itu tahu apa yang saya harus lakukan ke depannya itu Ibu Erni. Terima kasih sudah bisa memberikan waktunya untuk berbincang-bincang dengan saya. Mungkin Ibu Erni itu ada banyak kesibukan dan sebagainya. Terima kasih banyak sudah ada waktu untuk Ya, sama-sama saya. Ibu Nur. Saya merasa yakin Ibu Nur potensinya bagus, bisa ke depannya lebih bagus lagi dan
sukses Bu untuk melakukan rencana dan untuk melakukan rencana, melaksanakan rencananya ke depan. Saya berharap Ibu Nur sukses ya Bu. Terima kasih sudah mau berbagi dan datang untuk mempercayakan untuk sama-sama bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Ibu Nur ya. Ya, sama-sama Ibu Erni. Eh, Terima kasih atas waktunya Ibu Erni ya. Kalau Ya, gitu izin pamit Ibu. iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.